kebijakan itu, Mas Alex, itu bukan kebijakan Kemendikbud, itu kebijakan 4 kementerian. Kemenak, Kemendikbud, dan juga Kemenkes, beserta juga dengan gugus tugas dan Kementerian Dalam Negeri. Rasain loh, emang enak jadi menteri? Sempet terlontar semacam gitu nggak? Halo, Assalamualaikum, Mas Menteri Nadiem Makarim. Apa kabar, Mas? Baik, Alhamdulillah. Ini, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Akhirnya kami dari Detikom diberi waktu untuk bisa berbincang langsung dengan Mas Menteri Nadiem yang super sibuk ini. Mas Menteri, saya ingin kita bicara mungkin mulainya dengan kebijakan terbaru Mas Menteri Nadiem di awal Agustus, pekan pertama Agustus lah ya, yang memberikan rekomendasi atau mengizinkan bagi daerah-daerah di zona hijau. Kalau zona hijau no problem, tapi khususnya yang zona kuning untuk boleh menggelar pendidikan tatap muka. Mungkin setelah ada rekomendasi dari Mas Menteri semacam itu, respon di lapangan seperti apa? Jadi kami menyambut baik semua dinas pendidikan dan juga pemda-pemda yang mengambil inisiatif ya dalam melakukan ini. Namun kriteria untuk bisa membuka sekolah untuk tatap muka itu sebenarnya sangat berat. Jadi sampai sekarang ini baru sekitar berdasarkan data kami sampai 20-25% daripada sekolah-sekolah di zona hijau misalnya yang sudah bisa membuka, karena harus bikin schedule yang baru dengan rotasi, harus ada protokol kesehatan yang ketat, ada social distancing, ada berbagai macam fasilitas dan checklist yang harus dipenuhi, dan tentu perlu persetujuan orang tua melalui komite sekolah. Jadinya nggak mudah ini yang dilakukan gitu. Dan kebijakan itu, Mas Alex, itu bukan kebijakan Kemendikbud, itu kebijakan 4 kementerian. Kemenak, Kemendikbud, dan juga Kemenkes, beserta juga dengan gugus tugas dan Kementerian Dalam Negeri. Jadinya itu adalah keputusan bersama 4 kementerian, cuman saya yang memaparkan hasilnya. Jadi semua protokol kesehatan itu datang dari Kemenkes, dan semua zona-zona kuning, hijau, merah itu semuanya kan berdasarkan alokasi atau labeling daripada gugus tugas nasional dan gugus tugas daerah. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kebijakan Kemendikbud untuk membuka sekolah, itu adalah Kemendikbud memaparkan kebijakan 4 kementerian untuk memberikan opsi kepada keputusan itu, kita berikan otonomi kepada Pemda. Dan bahkan Pemda pun memberikan otonomi itu juga kepada komite sekolah, yaitu orang tua. Jadi masing-masing kepala sekolah, walaupun Pemdanya mau buka, kepala sekolahnya pun tidak bisa membuka sampai dapat persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua. Dan bahkan kepala sekolahnya buka, orang tua pun berhak untuk bilang saya kurang nyaman, anak saya belajar dari rumah saja. Dan itu semuanya diperbolehkan. Jadinya keputusan ini bukan keputusan yang radikal atau yang sangat ekstrim, malah ini yang paling konservatif. Moderat ya, so ada pilihan-pilihan. Ya, karena protokolnya ketat dan juga membutuhkan approval dari setiap jenjang. Pemda butuh oke, lalu kepala sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua harus oke, dan untuk setiap individu anak, orang tua, masing-masing orang tua harus oke juga. Makanya tidak mudah untuk melakukan ini. Nah, meskipun ada komite sekolah, ada perwakilan orang tua misalnya, taruhlah dalam satu kelas kan 40 orang gitu ya, rata-rata gitu. Tapi misalnya ada 2 atau 5 orang tua yang tidak setuju, mayoritas tatap muka, tapi bagaimana dengan nasib anak-anak yang orang tuanya 5 orang tua anak ini tidak setuju? Apakah sekolah wajib menyiapkan sekolah? Jadi yang harus diketahui, banyak orang mispersepsi kalau sudah tatap muka artinya tidak ada PJJ. Tapi kalau orang membaca protokol kesehatan mengenai PJJ, akan sangat jelas bahwa kapasitasnya hanya boleh di 50% per kelas. Artinya setengah dari kelas itu tidak bisa masuk tatap muka di setiap saat.
Jadinya misalnya anak itu baru masuk 1 hari, lalu dia kerja dari rumah hari berikutnya, lalu balik lagi. Bagaimanapun, kapasitas maksimum kelas yang tadinya 36 itu di-cut menjadi 50% jadi 18. Kalau untuk PAUD pun semakin kecil lagi, cuman 5 anak yang boleh di dalam satu kelas. Jadinya, mau tidak mau, kalau yang melaksanakan tatap muka masih harus melaksanakan PJJ untuk bagi yang masih di rumah pada saat itu. Makanya anak-anak yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk sekolah, ya melaksanakan PJJ saja, dan anak-anak itu tidak boleh dihukum untuk keputusan bahwa orang tuanya tidak mau. Jadi semuanya ini di tangannya orang tua, Mas Alex. Keputusannya di tangan orang tua. Tapi mungkin jadi beban di sekolah dan para guru ya, karena dalam 1 hari ini dia harus mengajar di depan kelas, tapi di sisi lain juga pada waktu lain dia harus mengajar secara daring gitu. Justru enggak. Kalau kita menanyakan guru-guru di daerah dan di lapangan, mereka sudah berteriak-teriak untuk menginginkan anaknya bisa ke kelas. Karena kalau dia bisa datang, misalnya pun dia datang cuma 3 hari dalam seminggu, paling tidak penjelasan materinya, PR-nya harus seperti apa, melewati topik-topik yang mungkin lebih sulit bagi anak-anak, itu bisa dilakukan secara lisan dan secara tatap muka. Dan tidak perlu menggunakan berbagai macam komunikasi yang menghabiskan pulsa atau kuota buat data yang sangat mahal, bahkan dengan koneksi yang tidak stabil. Gitu. Jadinya bagi orang tua dan bagi guru sangat lebih mudah kalau bisa ada pertemuan tatap muka, sehingga koordinasinya tidak perlu dilakukan pada saat mereka di rumah. Tinggal mengerjakan pekerjaan mereka, lalu balik lagi ke sekolah untuk menunjukkan pekerjaan mereka dan berdiskusi dengan guru. Dan tentunya jangan lupa Mas Alex, semuanya sudah melaksanakan PJJ sekarang dengan semua tantangannya dan kesulitannya dan ketidaksempurnaan proses ini. Jadi PJJ itu sudah menjadi default. Jadinya pada saat kita bagi yang zona kuning dan hijau, pada saat mereka melakukan tatap muka, itu suatu relief yang besar bagi banyak sekali orang tua dan banyak sekali guru. Mas Menteri, kalau di negara lain kondisinya seperti apa? Kalau kita mungkin negara yang terakhir, yang kedua terakhir selain Filipina, yang belum membuka kembali secara bertahap sekolah-sekolah. Di seluruh dunia atau Bukan, di Asia Tenggara? Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita negara yang kedua terakhir, Filipina mungkin yang paling belum membuka. Jadinya kita sedikit ketinggalan, Mas Alex, dari negara-negara lain. Tentunya kondisi semua negara berbeda. Dan semuanya mengambil kebijakan yang sedikit berbeda, tapi dari sisi mementingkan pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting juga. Kita ada 3 krisis, yang diomongin cuma 2 krisis. Krisis kesehatan sama krisis ekonomi. Itu yang selalu diomongin. Tapi kita ada krisis ketiga, namanya krisis pembelajaran yang sudah terjadi, yang jarang sekali diomongkan, dan itu dampaknya bisa permanen. Kalau krisis ekonomi masih bisa dampaknya bisa recovery gitu. Tapi kalau misalnya krisis pembelajaran, apalagi untuk anak-anak muda kita, dampaknya bisa permanen. Jadinya pemerintah tidak bisa mengambil satu posisi saja. Yang terpenting hanya kesehatan atau yang terpenting hanya ekonomi. Tapi juga bagaimana dengan generasi anak-anak kita, apalagi di daerah-daerah terluar, daerah-daerah tertinggal yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Jadi, Mas Alex, 88% daripada daerah-daerah 3T kita terluar tertinggal itu ada di zona kuning dan hijau. Dan mereka yang paling sulit melaksanakan PJJ. Banyak dari mereka yang tidak melakukan pembelajaran sama sekali kan, tapi tidak bisa tatap muka. Jadinya dengan adanya pemberian otonomi kepada daerah, dan memang tanggung jawab ini kesehatan dan tanggung jawab keamanan masing-masing daerah ada di Pemda, dan memang itu adalah berarti kita memberikan keputusannya kepada mereka untuk siap apa tidak membuka, tapi aturan mainnya, protokol kesehatannya diperjelas dari pusat. Tadi kalau disebut untuk daerah-daerah, tadi mungkin saya belum jawab. Okay. Tapi saya sering sekali berbicara dengan berbagai macam menteri pendidikan di luar negeri, dan juga bukan hanya menteri pendidikan, tapi pakar-pakar dari dalam negeri dan pakar-pakar dari luar negeri mengenai ini. Dan kondisinya di luar Indonesia ya ini benar-benar kondisi krisis dunia. Jadi banyak yang merasa bahwa ini sepertinya Indonesia terkena yang sangat parah. Tapi kalau saya menanyakan
hampir semua sistem pendidikan, mereka meraba-raba di dalam kegelapan karena tidak ada presiden sebelum ini. Tidak ada, dan ini adalah kesulitannya masalah dengan pandemi sebesar ini. Kita belum pernah mengalami pandemi dalam skala sebesar ini. Jadinya ya kita harus mengambil keputusan yang sulit-sulit. Buka sekolah, banyak yang mengkritik. Kita tutup sekolah dan lakukan PJJ, banyak yang mengkritik. Jadinya ya pemerintah, beban kepemimpinan adalah untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat gitu. Dan itu bukan berarti kadang-kadang apa yang diinginkan semua gitu dengan cara yang diinginkan. Kalau kita tanya mayoritas Indonesia sekarang, mereka ingin jauh lebih banyak orang ingin membuka sekolah, Mas Alex. Yeah. Karena sudah cukup letih dan dampak psikososial daripada berbagai macam anak yang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu temannya, tidak bisa bertemu dengan gurunya, dan orang tua pun juga stres. Jadi ini suatu konsiderasi yang harus kita pertimbangkan. Gitu. Ya, untuk orang-orang tua yang bekerja semacam saya dan istri gitu kan, memang jadi wah ini kok jadi bebannya nambah ya. Udah beban di kantor, beban di rumah. Saya merasakan, saya punya 3 anak kecil yang umur balita, dan beban pendidikan anak saya itu sangat besar buat saya. Jadi banyak orang tua mengeluh sama saya di dalam kondisi yang sama. Saya yang harus mengajarkan buku-buku literasi, saya yang harus mengajarkan alfabet, saya yang harus mengajarkan berbagai macam materi-materi baru, belajar menghitung dan lain-lain. Ya, karena pakai Zoom, anak umur 3 tahun saya sangat sulit melakukannya. Jadi saya ini full menteri sama full ayah sekarang karena kerja dari rumah, dan itu bukan hal yang mudah sama sekali. Gitu. Jadi saya sangat simpati sama banyak orang tua yang mengalami ini. Ini sangat tidak optimal gitu, apalagi buat anak muda untuk melakukan PJJ, karena memang butuh bertahun-tahun untuk adaptasi ke metode PJJ ini. Nggak bisa dalam waktu beberapa bulan manusia bisa beradaptasi. Jadinya saya sangat bersimpati pada orang tua dan juga pada guru-guru, di mana tantangan ini cukup berat bagi semua. Ya, kami yang orang tua pada bekerja sih memang berharapnya, aduh kapan sih sekolah dibuka? Maksudnya sih untuk melepaskan sedikit tanggung jawab ya, melepaskan sedikit beban, biar full aja ke para guru di sekolah gitu kan. Nah, Mas Menteri, tadi diceritakan bahwa kita kan punya 88% daerah dari 3T itu ya. Nah, kita sadari pula infrastruktur kita tidak terlalu bagus untuk jaringan internet segala macam. Nah, bagaimana untuk menopang supaya anak-anak di daerah terluar, daerah perbatasan itu bisa tetap mengakses pendidikan? Dari Kemendikbud sendiri ada kebijakan khusus? Ada banyak kebijakan dan juga program yang kita laksanakan, Mas Alex. Jadinya kita ini dalam kondisi krisis harus mengambil keputusan secara cepat, dan apa yang potensi dampaknya paling penting untuk murid-murid kita, orang tua, dan guru kita. Jadi pada saat pandemi itu keluar, kami kan salah satu sektor pertama yang kami memutuskan untuk tutup dulu, ya kan, agar tidak menyebar secara eksponensial infeksi itu. Jadi secara tergesa-gesa kita harus yang biasanya menyiapkan berbagai macam pembelajaran jarak jauh dalam waktu bertahun-tahun, kami harus menyiapkan dalam waktu beberapa bulan. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah untuk mendopong ini, kami sadar bahwa sekolah-sekolah dan anak-anak ini butuh pulsa, butuh alat TIK. Makanya dana BOS di seluruh Indonesia untuk pertama kalinya kita bebaskan untuk beli pulsa, bukan hanya untuk guru, beli pulsa untuk anak-anaknya juga, untuk bisa melaksanakan PJJ. Jadi BOS boleh digunakan untuk pulsa anak, yaitu ya pulsanya orang tua, ya. Jadinya mohon dipahami. Kebijakan BOS untuk pulsa itu sebetulnya kapan mulai disampaikan oleh Mas Menteri? Berapa bulan yang lalu, sudah lebih dari bulan April kan kalau nggak salah ya. Kenapa? Bulan April kalau nggak salah ya itu ya. Betul. Sekitar bulan. Dana BOS yang berpuluh-puluh triliun itu bisa digunakan tanpa batas untuk pulsa, untuk beli alat TIK, dan pulsanya bukan hanya guru, pulsa buat murid juga. Bahkan bisa buat persiapan protokol kesehatan. Itu dibebaskan bagi kepala sekolah. Jadi bagi orang tua yang mungkin tolong tanya sama kepala sekolahnya, ada nggak dana BOS yang bisa kita gunakan untuk pulsa dan lain-lain?
Tapi tentunya itu diskresinya kepala sekolah ya, karena mereka yang memegang keuangan daripada sekolah tersebut. Tapi itu boleh dipergunakan. Bahkan pembatasan yang sebelumnya untuk guru honorer, karena kami menyadari ini juga krisis ekonomi, bukan hanya krisis pembelajaran ya, juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer di masa yang sulit ini. Kedua, bos afirmasi dan bos kinerja, bos yang berbeda, yang tadinya eksklusif buat sekolah negeri, kami kerahkan juga buat sekolah swasta. Dan itu untuk membantu daerah-daerah yang paling terdampak krisis ini di saat ini. Tambahan dana lagi. Di luar itu, sampai 420.000 mahasiswa kita bantu dengan bantuan UKT. Jadi ini adalah dana pembantuan UKT yang kita untuk menambah lagi di luar KIP kuliah. Ketiga, kita juga di atas itu mengeluarkan Permendikbud baru revisi yang memberikan kerangka hukum bagi semua perguruan tinggi negeri untuk bisa melakukan relaksasi, cicilan, penundaan, beasiswa UKT mereka. Itu yang segera kita lihat. Jadi semua dari sisi regulasi kita menyiapkan semua hal-hal yang bisa menyebabkan beban ekonomi. Kedua, kami mempersiapkan rumah belajar, kami juga mempersiapkan berbagai macam pemain swasta yang bisa membantu pembelajaran jarak jauh menjadi platform-platform. Banyak yang gratis, ya, juga yang bisa diakses. Tentunya yang dari Kemendikbud gratis, yang rumah belajar. Di luar itu masih belum cukup, banyak yang nggak punya internet. Jadi kami dalam waktu 2-3 bulan menyiapkan belajar dari rumah, programming buat TVRI. Dan sekarang sudah masuk ke radio juga. Itu yang biasanya makan waktu 2 tahun, kita harus lakukan dalam waktu 2 bulan. Masih belum cukup, banyak komplain mengenai dari guru-guru dan orang tua murid mengenai kurikulum yang saat ini sangat membebani. Karena begitu banyak tuntutan penyelesaian kurikulum, sehingga bagaimana kita bisa beradaptasi ke PJJ dan juga menuntaskan kurikulum. Jadi kami langsung meresponnya. UN tahun ini udah tidak ada, itu sudah kami putuskan sudah lama. Semua standar-standar kelulusan kami relaksasi, dan yang terpenting baru saja keluar kurikulum darurat COVID, di mana berbagai macam mata pelajaran, hampir 20 sampai dengan 40% daripada kompetensi dasar itu disederhanakan secara dramatis. Sehingga jumlah konten itu berkurang, tapi guru-guru bisa lebih mendalam, bisa lebih membantu anak-anak yang tertinggal, lebih memberikan mereka lebih banyak waktu, lebih banyak fleksibilitas untuk fokus kepada hal-hal yang esensial dan merupakan prasyarat untuk mencapai jenjang berikutnya. Itu namanya kurikulum darurat. Itu pun belum cukup, Mas Alex. Jadi kami bilang buat SD, banyak yang komplain bahwa sebenarnya PJJ paling sulit untuk yang jenjang muda seperti SD. Yeah. Jadi kami langsung mempersiapkan modul-modul khusus untuk guru dan orang tua, Mas Alex. Modul-modul yang bisa diikuti setiap bulan kita update, kejar lagi, untuk bisa melaksanakan suatu kurikulum yang dilaksanakan di rumah dengan orang tua dalam aktivitas yang kontekstual yang fokus kepada numerasi, literasi, pendidikan karakter. Contoh, program kurikulum numerasi atau belajar berhitung dengan menghitung resep buat masakan mama malam ini apa. Jadi perlu beli apa, berapa harganya, berapa jumlah dari setiap cabai, bawang untuk bikin nasi goreng. Itu adalah pelajaran numerasi yang kontekstual. Itu sekedar contoh modul-modul yang bisa dilakukan orang tua dan anak di dalam rumah tanpa meribetkan orang tua juga, karena itu adalah aktivitas yang memang sedang dilakukan. Jadi itu beberapa hal yang kami lakukan. Dan sekarang perjuangan baru saya sekarang adalah untuk benar-benar memperjuangkan untuk mendapatkan dana pulsa dan bantuan ekonomi bagi para guru, murid, mahasiswa, dan dosen. Itu merupakan prioritas saya sekarang. Baik, tadi terkait kurikulum darurat COVID itu penyusunannya melibatkan para guru nggak yang tergabung di PGRI maupun Komnas Perlindungan Anak nggak? Karena muncul kritik dari dua organisasi ini seolah-olah ini kurikulum ambigu katanya, malah membingungkan para guru dan pihak sekolah. Ya, kami senantiasa senang menerima kritikan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita itu memberikan kurikulum yang jauh lebih sederhana dari yang ada. Dan itu bukan paksaan. Kalau kita paksakan sama saja, kita kan mau membantu guru sama kepala sekolah. Tapi kalau kita paksa mereka merubah ke dalam kurikulum ini, dan bukan itu menjadi alternatif, ya sama saja bohong, Mas Alex.
Kita malah merepotkan bagi yang tidak mau atau belum siap untuk merubah kepada kurikulum yang lebih sederhana. Tapi bagi yang mau dan merasa terbebani, sekolah itu boleh pindah dan 100% legal mengikuti kurikulum yang baru. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kondisi sekolah dan para gurunya situ ya? Iya, dan ini adalah memang kemerdekaan sekolah untuk menentukan, saya mau ngikutin kurikulum yang darurat, apa mau yang sebelumnya. Kalau saya paksa lagi misalnya, Mas Alex, semuanya, ya sama saja bohong. Itu bukan yang membantu guru, gitu loh. Memberikan opsi dan alternatif yang lebih ringan, itu yang membantu guru. Dan memberitahukan mereka bahwa ini adalah 100% legal dan comply. Dan untuk modul-modul yang lain, untuk orang tua, ya mungkin ditanya orang tua nanti, bagaimana persepsinya gitu. Tapi ya, kurikulum ini ya didesain oleh pakar-pakar, guru-guru, pakar-pakar pendidikan di dalam tim kita dan di luar tim kita yang merancang berbagai macam ini. Bahkan pakar-pakar dari luar negeri yang juga memberikan input ke kita. Walaupun mayoritas adalah pakar domestik ya, pakar lokal di Indonesia yang mengerti kurikulum kita. Dia mengkritik, kalau tadi Mas Nadiem bilang dalam membahas kurikulum darurat ini melibatkan banyak pihak, PGRI merasa tidak dilibatkan, bahkan untuk meminta audiensi dengan Mas Menteri Nadiem ini sampai sekarang juga belum pernah mendapatkan respon. Benar nggak? Mungkin itu agak mengejutkan ya buat saya, karena kami senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak PGRI, baik saya dan tim saya. Bahkan acara-acara PGRI yang kemarin pun dengan berbagai macam guru itu saya selalu mendatangi. Harapan kami pun adalah untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan PGRI. Apakah semua kebijakan kita ada spesifik sesinya dengan PGRI? Belum tentu. Ada bagian-bagian yang mungkin kami harus meluncurkan secara cepat. Kami ditantang untuk melakukan hal-hal yang dalam waktu, biasanya dilakukan dalam waktu 2-3 tahun, Mas Alex. Kami ditantang melakukannya dalam 2-3 bulan. Jadinya itu merupakan suatu hal yang emergency. Situasinya emergency. Jadinya kalau kita membuat sesuatu yang sangat matang tapi udah telat, sama saja bohong gitu, Mas Alex. Jadi kami seperti tadi bincang-bincang sama Mas Alex, ini memang situasi yang luar biasa, nggak terbayang lah. Jadinya yang terpenting adalah dari pemerintahan itu juga kami harus mengambil tindakan yang cepat dan segera. Karena kalau sudah kelamaan akan terlambat dan tidak berguna lagi kebijakannya. Jadi kami melakukan apapun yang bisa dilakukan sekarang, Mas Alex, sebagai prioritas. Tapi kami pastinya akan selalu menanyakan semua pakar-pakar terbaik, baik di PGRI maupun di luar PGRI, mengenai bagaimana bisa mengimplementasi ini. Tapi tentunya tim kita adalah semuanya ex-guru, pengajar guru, instruktur guru, kurikulum, pembuat kurikulum, dan lain-lain. Itu semuanya tim internal dan eksternalnya Kemendikbud, berbagai macam expert dan konsultan kita, baik dari dalam negeri dan di luar negeri, itu semuanya merancang proses ini yang benar-benar mengenal kurikulum Indonesia dan sistem pendidikan kita. Jauh lebih, pakar-pakar saya jauh lebih mengenal daripada saya, karena itu pentingnya kepemimpinan mencari orang-orang yang lebih jago dan lebih pintar daripada kepemimpinan itu, biar kita selalu mendapatkan challenge dan mendapatkan pembelajaran yang baru dan bisa meningkatkan kualitas keputusan kita sebagai suatu menteri. Mas Menteri, saya tadi terlewat terkait kebijakan penggunaan dana BOS itu kan sudah keluar kalau tidak salah sejak April gitu kan ya. Ya. Pelaksanaannya di lapangan seperti apa? Karena sepertinya masih banyak daerah atau dinas-dinas atau sekolah-sekolah itu yang takut untuk melaksanakan kebijakan Mas Menteri ini. Sehingga muncullah keluhan-keluhan terkait soal pulsa tadi antara lain misalnya. Itu menurut saya suatu hal yang kami terus tekankan melalui dinas. Kami sudah menulis dengan secara sespesifik mungkin, sampai tertulis bisa buat pulsa murid dan guru. Jadinya bagi yang masih belum percaya diri, saya ucapkan bahwa tolong lakukan yang terbaik untuk murid-murid Anda, dan kalau itu memang kebutuhannya ada di pulsa atau kebutuhan alat TIK, laksanakan, dan itu 100% legal dan sudah tertera
secara detail dan rinci di dalam pengeluaran peraturan yang telah kita keluarkan mengenai dana BOS. Tentunya ada berbagai macam situasi, Mas Alex. Ada situasi di mana sekolahnya membutuhkannya untuk hal yang lain. Ada situasi di mana mungkin kepala sekolahnya atau orang tuanya tidak mengetahui, sehingga belum ada yang meminta kepala sekolah untuk ini. Ada berbagai macam situasi yang mungkin ada. Tapi tentunya yang sudah mendapatkan dan sudah mendapatkan benefit daripada pulsa dan alat TIK dan lain dari dana BOS, tentunya mereka yang tidak komplain gitu, mereka yang mungkin sudah senang, tapi banyak lagi yang mungkin masih belum mendapatkan. Saya anjurkan untuk tanya langsung melalui komite sekolah, tanya langsung dengan kepala sekolah, bagaimana ini bantuan pulsa yang bisa dilakukan menggunakan dana BOS. Jadinya orang tua juga harus mengambil inisiatif, Mas Alex. Nah, kalau yang terkait, saya juga baca berita beberapa pekan lalu kan Mas Menteri dan para dirjen berusaha melakukan pendekatan ke para provider ya untuk mendapatkan mereka membuat semacam keringanan-keringanan lah untuk tarif-tarif internet apakah di jam-jam tertentu. Nah ini sudah ada hasilnya belum sejauh ini? Yang pertama, tahap pertama kami menegosiasikan untuk platform-platform pendidikan itu internetnya ada subsidinya. Itu yang pertama. Terutama juga buat website-website kami seperti Rumah Belajar dan lain-lain. Dan itu yang pertama. Kedua, kami selalu berdiskusi dengan mereka dan bernegosiasi untuk berbagai macam bantuan paket, terutama untuk siswa dan mahasiswa ya. Dan ini yang terpenting. Dan yang ketiga adalah ini kami sedang dalam diskusi yang besar untuk benar-benar dana bantuan pulsa yang sedang terjadi. Yang kemarin saya umumkan bahwa itu akan menjadi perjuangan saya. Jadi harapannya insya Allah perjuangan ini akan membuahkan suatu hasil yang nyata bagi dana bantuan pulsa bagi baik mahasiswa maupun juga murid-murid kita yang benar-benar membutuhkan di masa PJJ ini. Ada target kapan nih harusnya? Atau sebetulnya hambatannya masih di mana ini? Ini kan harusnya kan semua merasa memang betul-betul urgen ini. Harusnya udah sama rasa. Jadi ketika Mas Menteri mungkin menyampaikan ide ini akan langsung mendapatkan respon dari kementerian atau pihak-pihak terkait untuk bisa segera diputuskan. Tentunya keputusan ini karena anggarannya tidak ada di kementerian kami. Jadi ini harus mencari dan itu melibatkan berbagai macam kementerian lainnya. Jadinya ada prosesnya, tapi insya Allah dengan perjuangan kami ini akan berhasil dalam waktu yang dekat. Karena kalau sudah kelamaan juga nggak akan berdampak sebesar yang kita inginkan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan ada kabar baik. Mas Menteri, bukankah kementerian di APBN itu mendapatkan alokasi anggaran yang paling tinggi, sampai 500-an sekian triliun kan, Mas? Bukan. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu angkanya masih sekitar di 70 triliun. 500 triliun adalah anggaran untuk pendidikan, yang mayoritas ditransfer langsung ke daerah, sisanya dibagi di beberapa kementerian di pusat. Jadi itu suatu mispersepsi besar mengenai pembagian anggaran pendidikan, bahwa yang di dalam Kementerian Pendidikan itu hanya porsi kecil daripada anggaran pendidikan. Nah, itu yang terakhir, untuk tadi Mas Menteri akan memperjuangkan dana untuk para guru itu ya? Ya. Nah itu untuk apa maksudnya? Sama seperti yang tadi Mas Alex bilang, bahwa kalau ada sektor-sektor lain yang sekarang baru saja mulai dibantu dari sisi ekonomi, menurut kami sektor pendidikan adalah salah satu yang terpenting. Jadinya harus ada bantuan seperti yang kita lakukan kemarin dengan kami cari-cari dana dari dalam internal Kemendikbud untuk penurunan atau keringanan UKT untuk mahasiswa, terutama di swasta. Seperti itu, Mas Alex. Jadinya bisa dibilang bansos darurat gitu untuk pelaku-pelaku di dunia pendidikan, dan menurut saya itu sangat penting di masa ini, melihat sektor pendidikan itu sebagai seperti salah satu sektor ekonomi, malah yang salah satu yang terpenting gitu loh. Jadi kita harus memastikan bahwa sektor pendidikan itu juga guru-gurunya, dosennya, dan tentu murid-muridnya bisa terus melaksanakan proses pembelajaran ini tanpa
berbagai macam faktor ekonomi yang mungkin memukul mereka, yang cukup dahsyat di berbagai macam daerah sebenarnya faktor ini. Jadi kita nggak ingin anak-anak pada keluar sekolah, drop out. Jadi di situasi sekarang itu guru, murid, semua orang tua, mahasiswa, dosen itu terdampak juga dengan ekonomi. Di sekolah-sekolah swasta banyak sekali orang tua yang tidak mampu atau tidak mau membayar SPP sekarang karena tidak merasa layak dengan PJJ, mereka harus bayar SPP, maupun juga karena terdampak krisis ekonomi mereka tidak mampu bayar SPP. Jadinya krisis di berbagai macam sekolah swasta kita ini juga harus kita perhatikan, dan ini bisa menjadi suatu sektor yang terpukul juga, sektor pendidikan, bukan cuma kayak pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya, tapi di pendidikan kita juga harus memastikan bahwa kami memberikan support dan bantuan dari sisi ekonomi bagi para pelaku pendidikan. Jadi itu yang sedang diperjuangkan juga, pulsa dan bantuan sosial darurat untuk pelaku pendidikan. Mas Menteri, ini kan ada yang menarik ya dari beberapa berita selama pelaksanaan sekolah jarak jauh ini. Ada beberapa guru yang dia secara sukarela atau melakukan inovasi-inovasi karena tahu muridnya tidak punya kemampuan, punya infrastruktur untuk jarak jauh, dia rela mendatangi satu persatu kayak begitu. Nah, untuk model guru-guru semacam ini, terpikirkan untuk memberikan semacam apresiasi khusus nggak untuk mereka itu? Iya, dan kami memang berencana untuk sebenarnya melakukan beberapa acara penghargaan, dan telah kita melakukan kurasinya, sudah berjalan ini di Kemendikbud untuk mengangkat cerita-cerita guru-guru yang selama ini sih sudah banyak yang kita angkat ceritanya, tapi banyak guru-guru pahlawan lah yang bergerak di berbagai macam lingkungan, yang mengambil personal resiko untuk dirinya, datang ke rumahnya anak-anak untuk bisa mengajarkan anak-anak, bahkan yang anak-anak yang mungkin potensi resiko tertinggal lebih besar, mereka mendedikasikan waktunya untuk membantu mereka. Dan mereka adalah pahlawan di masa pandemi ini yang luar biasa. Dan tentunya perlu apresiasi sebesar-besarnya, bukan hanya dari Kemendikbud, tapi dari masyarakat sekitarnya juga gitu. Jadi harapannya kita akan mengangkat cerita-cerita mereka dan juga memberikan apresiasi yang selayaknya untuk mereka. Mas Menteri sendiri merasa enjoy nggak sih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Susah sekali untuk bilang kata enjoy ya. Gimana kita sebelum pra-pandemi aja, situasi pendidikan kita mungkin banyak orang nggak sadar seberapa kritisnya krisis pembelajaran sebelum pandemi ya, Mas Alex. Yeah. Dan ini yang banyak nggak suka diakui banyak orang. Seberapa besar krisisnya, baru pada saat kita melihat dan dibandingkan dengan PISA, dengan dunia lain baru terlihat seberapa besar krisis literasi, krisis numerasi di Indonesia. Itu pra-pandemi. Jadi saya masuk ke dalam tugas ini sudah mendapatkan suatu tantangan yang salah satu tantangan terbesar dalam skala dunia ya, bukan hanya skala Indonesia. Setelah itu pandemi menggoyahkan sistem pendidikan, menggoyahkan sistem ekonomi, dan ini merupakan hal yang kita benar-benar brave new world ya. Ini suatu uncharted waters lah namanya. Nggak ada bukunya, nggak ada SOP-nya. Jadinya kita harus mengambil keputusan secara tepat dengan informasi yang tidak selalu lengkap. Tapi itu namanya beban kepemimpinan. Kita harus selalu berani mengambil tindakan, karena yang paling bahaya adalah untuk diam di tempat. Itu yang terbahaya. Bahwa kita tidak melakukan apapun yang bisa kita lakukan sekarang untuk masyarakat kita, untuk meringankan berbagai macam tantangan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Jadinya enjoy sih tidak. Saya jawab aja mutlak. Enjoy tidak. Ini merupakan periode buat saya pengalaman kepemimpinan yang tersulit, yang paling banyak stresnya, dan memang seharusnya stres dengan urgensi dan krisis yang terjadi sekarang. Nggak banyak tidur, jadi itu juga nggak membantu. Plus saya harus menjadi full time ayah di rumah, karena ada punya 3 anak bayi
yang membutuhkan cinta kasih sayang dari saya dan membutuhkan pembelajaran dari saya karena mereka tidak bisa ke sekolah PAUD-nya mereka. Jadi saya harus menjadi guru, ayah, menteri, dan dan suami di saat di saat yang bersamaan. Jadinya ini tantangan yang luar biasa, tapi saya yakin bahwa ini akan memperkuat mental saya, memperkuat resiliensi saya, dan memberikan pengalaman yang tidak bisa dibeli. Ini pengalaman kepemimpinan itu semakin kita ditantang, semakin besar kesulitannya, kita berkembangnya semakin cepat sebagai pemimpin. Dan karena itu saya mungkin senang saya senang hal-hal yang sulit dan susah gitu, karena dari situlah saya bisa belajar dan berkembang. Ketika menghadapi kondisi yang membuat Mas Menteri merasa, waduh, bebannya demikian berat, merasa stres, ini gimana mengatasinya kemudian? Ke siapa Mas Menteri biasanya curhat ketika menghadapi beban yang sangat berat itu untuk melepaskan dari tekanan? Ya kadang-kadang saya curhat ke istri saya, yang sangat pengertian, dan tanpa dia saya sih nggak akan bisa melalui masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi yang buat saya paling efektif dan konsisten bukan curhat, main-main sama anak. Pada saat saya itu meditasi saya, itu terapi saya. Jadi pada saat saya bermain dengan anak, dua hal yang terjadi. Satu, saya menjadi jauh secara emosional jauh lebih stabil, jauh lebih kalem, lebih damai dan adem hatinya. Tapi juga anak-anak saya mengingatkan saya ini menjalani tugas ini buat siapa, dan itu untuk masa depan mereka dan masa depan semua anak-anak di Indonesia. Dan itu yang memotivasi saya. Ya nggak apa-apa lah terpukul-pukul, kadang-kala tertembak-tembak, maki publik ya. Iya, itu namanya kepemimpinan di masa krisis kan. Tapi yang terpenting saya selalu ingat di otak saya, itu semua jangan dipikirkan. Yang dipikirkan adalah apa yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Dan pada saat pertanyaan itu dikedepankan, semuanya jadi jauh lebih jelas masalahnya. Kalau dengan ayah sempat berdiskusi nggak terkait berbagai persoalan yang Mas Menteri hadapi? Karena saya ingat di sebuah acara televisi ada seorang pengamat, kalau nggak salah Pak Fahri Ali ya, kemudian membanding-bandingkan sosok ayah Anda, Pak Nono Anwar Makarim, dengan Anda pribadi gitu. Sering ngobrol sama ayah, sama ibu. Lebih sering sama ibu daripada sama ayah. Tapi mereka ya menjadi salah satu di luar istri dan anak-anak saya, menjadi dukungan yang sangat penting, dan mereka secara emosional mendukung saya dan juga mendukung semua hal-hal yang saya ingin lakukan gitu. Jadi iya, saya sering bicara-bicara. Tapi saya dan ayah saya orang yang sangat berbeda. Saya lebih jiwanya entrepreneurial dan melakukan pendobrakan. Beliau lebih intelektual dan akademis. Jadinya ada perbedaan di situ yang saling mengkomplimen. Sempat ada semacam apa ya dari ayah atau ibu, tanda petik, rasain loh, emang enak jadi menteri. Sempat terlontar semacam gitu nggak? Atau gua bilang apa, enakan jadi CEO di Gojek, lu ngapain terima tawaran jadi menteri kayak gitu aja. Masalahnya semua orang juga bilang gitu waktu saya menerima amanah ini. Semua orang bilang tadi yakin gitu. Ini adalah pekerjaan yang nggak ada apanya ya. Ya rewardnya adalah cuma dampak yang kita bisa lakukan selama proses itu berjalan kita menjadi menteri. Ya sakit-sakitnya lebih besar daripada senang-senangnya gitu, karena itu beban kepemimpinan. Ya banyak yang memperingati saya, termasuk orang tua saya, yakin gitu. Tapi ujung-ujungnya Mas Alex, keputusan itu bukan saya berdasarkan apa yang akan bikin saya nyaman atau yang terbaik untuk saya. Keputusan itu saya ambil karena saya sangat takut dengan apa yang bisa terjadi dengan negara kita kalau kita tidak mempersiapkan generasi berikutnya untuk dunia di masa depan ini yang akan sangat berbeda dari sekarang, berubah dengan begitu cepat. Ini lebih dari sense of crisis aja.
gitu, untuk menggunakan katanya Pak Presiden, sense of crisis di dunia pendidikan kita, yang saya terdorong atau tertarik untuk harus memegang beban amanah ini dan harus melakukan berbagai macam hal yang bukan hanya melakukan perubahan, tapi harus melakukan lompatan. Itu PR saya yang dikasih Pak Presiden adalah untuk melakukan lompatan, Mas Alex. Jadi saya bukan di sini untuk melakukan perubahan pelan-pelan yang mungkin saya hanya punya 4-5 tahun. Jadi saya harus lakukan yang terbaik untuk bisa melakukan kelompatan sehingga Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Ya, saya sempat membaca berita di Asia Channel kalau nggak salah Juli 2019 ya. Di situ kan memang Mas Menteri, Mas Nadiem ini yang sempat bilang dunia kesehatan dan pendidikan akan sangat bergantung dan sangat dipengaruhi oleh digital. Dan mungkin Bapak Presiden Jokowi membaca pernyataan Anda itu sehingga dijadikanlah Menteri Pendidikan. Untung tidak jadi Menteri Kesehatan juga di situ. Mas Nadiem, andai tidak ada pandemi, sebetulnya dalam bayangan tadi Mas Menteri bilang harus melakukan lompatan-lompatan. Tahun pertama sebagai Menteri, lompatan apa yang akan dilakukan oleh Mas Menteri sebetulnya? Yang disiapkan, direncanakan? Mau berapa lompatan, Mas Alex? Kayaknya udah agak terlalu besar. Pertama kali ujian nasional yang tadinya berdasarkan konten itu ditiadakan pertama kalinya dalam berpuluh-puluh tahun di Indonesia, yang tadinya menghukum siswa dan mendiskriminasi bagi siswa-siswa yang punya akses ke bimbel dan yang tidak punya akses ke bimbel. Itu kita hilangkan dan kami ganti dengan asesmen kompetensi yang fokusnya adalah mengakses sekolah itu, bukannya untuk menentukan masa depan siswa itu. Asesmen kompetensi itu berdasarkan standar global dan tidak bisa dibelajari. Itu adalah asesmen numerasi dan literasi, logika. Tidak bisa dibimbelkan. Jadi itu merupakan fundamental kompetensi. Itu pertama kali di Indonesia. Pertama kali sejarah Indonesia 1 tahun dari 4 tahun S1 mahasiswa bisa dilakukan di luar kampus dan di luar prodi. Belum pernah itu terjadi di sini. Pertama kalinya dana BOS tidak mampir dulu ke Pemprov atau pemerintah daerah, langsung ditransfer ke sekolah. Sehingga untuk pertama kalinya kepala-kepala sekolah tidak perlu meminjam uang dari orang tua untuk biaya operasional sekolah selama bulan-bulan pertama. Untuk pertama kalinya, yang tadinya guru-guru berjam-jam harus mengerjakan RPP berhalaman-halaman, pertama kalinya bisa dilakukan dalam 1 halaman. Dan itu sepertinya kecil, tapi bagi guru itu tidak suatu hal yang kecil. Jadinya ada berbagai macam lompatan, ada akreditasi sekarang, menggunakan akreditasi internasional bisa digunakan untuk mensubstitusi akreditasi lokal, ada berbagai macam hal lain. Jadi kita baru aja mau melompat, Mas Alex, lalu pandemi hit. Itu kita lakukan dalam waktu 6-8 bulan. Beberapa hal-hal yang menurut saya historis, ini konsep zonasi yang diimplementasi, walaupun itu dari menteri sebelumnya, itu saya sangat mendukung polisinya Pak Muhadjir zonasi, dan kami yang membantu mengimplementasi juga, walaupun banyak isu-isu mengenai implementasinya. Untuk pertama kalinya sekarang anak-anak itu tidak didiskriminasi berdasarkan kemampuan orang tuanya membeli bimbel untuk anaknya untuk mendapatkan angka UN yang lebih tinggi. Di mana pada saat PISA menyetor, semua anak-anak dengan ekonomi kelas tinggi itu ada di negeri, semua kelas yang ekonomi kelas rendah itu ada di swasta. Kenapa? Ya itu karena UN. Jadi proses keadilan sosial dalam Pancasila kita itu bisa lebih terjadi dengan adanya zonasi, dengan semua ketidaksempurnaan. Ini adalah revolusi-revolusi kecil yang tidak ada suaranya. Revolusi senyap. Yang tentunya di overshadow dengan krisis COVID ini. Jadi saya selalu senang dikritik karena itu membuat saya belajar dan lain-lain. Tapi satu hal yang mungkin kurang bisa saya terima adalah kalau dibilang bahwa kita tidak mengerjakan apapun. Mungkin dikritik kita terlalu banyak mengerjakan, terlalu cepat melakukan perubahan. Mungkin itu saya bisa terima kritik itu. Tapi untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan secepat mungkin melari untuk menangani krisis ini, maupun juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan cara apapun.
itu menurut saya kurang tepat karena tim saya bekerja pagi Ya, dan karena malam. saya ingat bulan Mei atau Juni sempat ada meme tentang Mas Menteri ya, karena tulisan Nadiem gitu kan, diplesetkan menjadi Nahdiem gitu kan. Iya itu jadi Ternyata WA. tidak berbuat apa-apa untuk dunia pendidikan. Oh bukan, itu jadi WA Oh ini gitu. sebelum dijadiin itu udah jadi kayak WA emoji. Emotikan. Iya itu udah lama itu. Gitu. Mas Menteri ngomong-ngomong, di tengah pandemi, mungkin kan Mas Menteri juga tetap melakukan perjalanan sana-sini. Ya. Berapa kali melakukan rapid test atau tes PCR? Oh saya sih PCR tiap minggu. Tiap minggu? Iya dong. Kalau ketemu presiden ke istana juga selalu harus PCR test. Jadi saya ada banyak rapid test. Di sana juga kalau belum PCR saya rapid. Jadi saya hampir tiap minggu ada tes karena protokol di istana sangat ketat. Oh. Iya dong. Kita harus melindungi bapak kita. Gitu. Itu yang terpenting. Tapi di luar itu gimana untuk menjaga kesehatan, kebugaran, terutama kan psikologis tadi kan, tekanan dari publik, dari para pengamat, dari aktivis macam itu. Dua hal. Dua-duanya mental. Bukan kebugaran fisik sebenarnya. Itu yang karena menurut saya bagi situasi saya yang paling penting adalah kesehatan mental sehingga imunitas saya masih bisa terjaga. Karena pada saat kita stres atau terpukul mentalnya, itulah dimana kita bisa dengan mudah bisa sakit. Dua hal. Yang pertama adalah keluarga. Untuk bisa, saya punya anak 3 bayi perempuan dari umur 3 sampai 4 bulan, baru dari umur 3 tahun 4 bulan, yang tengah ada di tengah. Untuk bisa bermain dengan mereka dan melihat mereka tiap hari tumbuh, itu benar-benar merupakan terapi psikologis buat saya. Itu yang menghilangkan semua noise atau semua suara bising yang ada di luar, dan itu mengingatkan saya mengenai apa yang benar-benar berarti di dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui betapa sulitnya tantangan krisis ini, pandemi ini, dan juga kritikan dari berbagai macam pihak. Harus tahu bahwa tidak ada yang namanya perubahan tanpa itu. Bahwa kalau kita sebagai pemimpin yang harus melakukan perubahan, transformasi, dan tidak ada kritikan, itu artinya kita tidak mengerjakan apa-apa. Gitu. Jadi saya punya kepercayaan diri bahwa itu bagian daripada kita mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu yang benar ini karena ada resistensi, karena semua perubahan itu ada resistensinya, dan untuk selalu memikirkan apapun kondisi sekarang, kesulitan apa asal kita selalu melakukan apa yang terbaik untuk anak di masa depan, untuk anak-anak kita. Saya rasa saya akan selalu punya kekuatan mental untuk bisa terus berjuang. Oke, terima kasih Mas Menteri Nadiem Makarim atas paparan dan penjelasannya. Semoga apa yang dipaparkan Mas Menteri tadi menjadi pengetahuan, menambah wawasan para pembaca Detikom khususnya. Semoga Mas Nadiem tetap tabah menghadapi berbagai kritik dan tetap intens untuk memajukan dunia pendidikan kita di tengah pandemi ini. Mas Nadiem, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.